Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Apa slogannya? Semangat pagi. Semangat Ya, ulang. pagi. Lestari. Oke, terima kasih Tiara Cikita Dewi Fortuna. Oke, kita lanjut kuliah kita ini Iqbal Burokah, pengolahan air limbah ya. Benar, Pak. Pertemuan keempat ya. Ya, Pak. Oh iya, oke. Ini bukan tokennya yang mati ya. Habis tapi gorden kamarnya belum dibuka. Sudah dibantu sama mbaknya tadi buka gorden. Kalau mbaknya mau kuliah juga boleh ya. Oke, kita lanjut ke agenda kuliah. Kita selanjutnya, jika kita merujuk pada rencana kuliah kita di awal. Oke. Bagaimana Iqbal? Sudah tampil ya Iqbal ya? Ya, Pak. Oke, yang mau ke toilet silakan ke toilet ya. Jadi kita masuk ke pengolahan air limbah spesifik atau industri ya. Jadi ada dua. Yang pertama tadi tentang air limbah domestik. Air limbah domestik ini tinggal lingkup kawasannya, apakah dia perumahan atau dia lingkungan kabupaten kota. Nah, dari sana baru bisa ditentukan jumlah penduduknya, berapa kapasitas IPLC-nya, dan regulasinya satu tadi, yang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang tadi yang sudah ada disampaikan di minggu lalu. Jadi pedomannya itu saja. Lalu yang kedua, yang hari ini, yaitu pengantar pengolahan air limbah untuk spesifik dalam kurung industri. Jadi kalau industri itu tergantung dari jenis industrinya tadi. Industri apa, terus menyesuaikan dengan baku mutunya nanti apa. Yang menarik tadi pagi saat webinar Hari Peduli Sampah Nasional yang dilakukan Prodi Teknik Lingkungan, Kiara bersihkan kukunya dulu itu ya, kayaknya kotor banget ya. Nggak dipotong, warna-warni lagi ya. Oke. Kalau habis main pasir dibersihin ya. Lanjut ke yang webinar tadi pagi, ada pertanyaan tadi kalau nggak salah dari salah satu peserta, apakah ada pedoman atau standar khusus dalam dimensi atau unit IPAL dalam pengolahan air limbah lindi atau licit, kalau nggak salah seperti itu. Terus jawaban dari Pak Sandi yang dari IATI, jawabannya sangat baik, sangat jelas. Pak Sandi menyampaikan bahwa yang dikunci itu bukan pilihan unit pengolahannya, bukan pilihan reaktornya, atau bukan pilihan proses koagulasi, flokulasi, sedimentasinya, bukan itu yang dikunci. Yang jadi pedoman dan indikatornya adalah baku mutunya. Harus limbah yang telah diolah harus sesuai dengan baku mutunya. Nah, itu tadi jawaban dari Pak Sandi terkait IPAL. Nah, kenapa baku mutunya dikunci? Karena harapannya banyak mahasiswa teknik lingkungan yang telah menjadi konsultan bisa berkreasi di masing-masing unit. Saya mau kombinasi unit A, B, dan C. Saya mau kombinasi di unit A, C, dan F. Nah, yang penting baku mutunya sesuai. Jadi tidak ada patokan yang jelas tentang unit apa untuk limbah apa, tentang unit industri apa untuk limbah apa, itu tidak ada. Tapi kuncinya ialah baku mutunya. Jadi limbah yang masuk dalam IPAL itu keluarnya harus sudah sesuai dengan baku mutu. Kuncinya di sana. Nah, yang jadi masalah dalam penentuan unit IPAL-nya tadi itu yang dalam unit prosesnya itu kita bicara tentang efektivitas atau efisiensinya. Nah, biayanya, cost-nya berapa. Jadi itu yang penting
buat teman-teman mahasiswa ini miliki dalam merancang instalasi pengolahan air limbah, terutama untuk industri. Pada pertemuan keempat kali ini saya coba mengangkat studi kasus tentang air limbah industri untuk bidang oil and gas, ya, karena nyambung dengan beberapa studi kasus kita sebelumnya. Ini ada chat. Izin sambil OTW, oke, hati-hati di jalan. Nah, pada posisi ini air limbah industri spesifik saya ambil studi kasus. Nanti kalau bidangnya tentang kelapa sawit, ambil tentang baku mutu limbah kelapa sawit. Tentang industri karet, ambil tentang industri karet. Industri kertas, tentang ambil baku mutu tentang industri kertas. Intinya gitu, banyak sekali regulasi yang sesuai dengan studi kasus atau industrinya. Ya, industri tahu tempe, ambil tentang tahu tempe. Jadi lihat parameter kuncinya di sana apa, sehingga bisa nentuin unit pengolahannya apa saja. Ya, namun kali ini saya masih pada posisi ingin menjelaskan apa yang harus diperhatikan dalam pemilihan unit pengolahan. Kita ambil satu contoh terkait air limbah industri yang merujuk kepada, ini definisinya ya, air limbah adalah air dari proses usaha atau kegiatan, seperti kegiatan industri. Jika sudah dikunci seperti itu, kita ambil contoh sekarang kegiatan industri migas. Industri migas, kalau tidak salah saya sudah share di Telegram, kita bisa mengacu ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 19 tahun 2010. 10 tahun yang lalu ya. Mungkin ini salah satu yang akan diperbaharui. Ya. Apakah di industri migas juga terdapat limbah domestik dari mes atau kantornya? Jawaban saya iya. Nah, kalau terdapat limbah domestik dari mes, kantor, dari industri migas, dalam hal ini misal kita ambil contoh Pertamina di Balikpapan, tentunya di sana juga ada apartemennya, ada kantornya. Berarti dalam proses pengolahan air limbah industri dalam industri migas juga sudah include tentang pengolahan air limbah domestik, black water dan grey waternya. Tapi pengolahannya biasanya dipisahkan. Ya, jadi kalau kita ke di industri sudah pasti include bareng dengan air limbah domestiknya. Nah, dari sini kita bisa lihat berdasarkan Permen LH nomor 19 tahun 2010. Salah satu contohnya ialah saya angkat kasus di Pertamina Balikpapan. Ya, ingat Pertamina Balikpapan itu berada di muara atau di bibir muara dari Teluk Balikpapan. Ya kan, Teluk Balikpapan kan masuk ke dalam. Ya, di sini ya. Nah, di sini kan ada kantornya, ada mesnya, tentunya di situ juga ada aktivitas domestik, sehingga menghasilkan limbah domestik black water dan grey water, dan itu pengolahannya sudah pasti ada. Ya mungkin sepi tank atau IPAL komunal, khusus untuk domestik dengan parameter kunci sesuai dengan Permen LHK nomor 68 tahun 2016. Lalu industrinya apakah masuk ke sepi tank atau limbah komunal? Tidak, karena Permen LH nomor 19 dia harus sendiri pengolahannya. Di sana ada bahan kimianya, di sana ada suhunya, baku mutunya beda, parameternya beda. Jadi dia masuk dalam pengolahan sendiri. Jadi penting buat kalian semua mahasiswa teknik lingkungan yang konsisten dalam pengolahan air limbah, limbah spesifik atau limbah industri, kalian harus bisa melihat pada posisi parameter kunci apa dari air limbah tersebut. Industri migas. Oke. Sekarang kita lihat. Industri migas itu mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 19 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan minyak, gas, serta panas bumi. Kalian harus lihat di sini bahwa Peraturan Menteri ini mengandung dua aktivitas kegiatan. Yang pertama ialah kegiatan migas, minyak dan gas bumi. Yang kedua ialah panas bumi dalam kurung geotermal.
Berarti dalam lampirannya, kalau kalian sudah download, dalam lampirannya, selain tentang baku mutu dari minyak dan gas, juga ada baku mutu tentang kegiatan panas bumi. Di Kaltim, setahu saya sih nggak ada aktivitas panas bumi yang banyak tuh di Pulau Jawa, karena berkaitan dengan Gunung Merapi kalau nggak salah. Jadi dia mengambil energi, jadi disebut dengan geotermal atau panas bumi. Ya. Merujuk ke satu regulasi peraturan dengan satu kegiatan saja sudah banyak sekali definisi tentang air limbahnya. Yang pertama nomor 5, air limbah. Limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh usaha atau kegiatan di bidang migas serta panas bumi yang dibuang ke lingkungan. Lingkungan ini bisa tanda tanya, bisa ke sungai, danau, darat, atau laut. Yang jelas air limbah yang dilepaskan atau dibuang ke lingkungan. 1. Nomor 6. Air terproduksi. Nah ini apalagi nih? Baru satu kegiatan dari industri migas dan panas bumi saja ada istilah lagi tentang air terproduksi. Atau air yang dibawa ke atas dari strata yang mengandung hidrokarbon selama kegiatan pengambilan minyak dan gas bumi atau uap air bagi kegiatan panas bumi, termasuk di dalamnya air formasi. Jadi kalau kita ngebor migas atau ngambil energi dari panas bumi, itu menghasilkan uap air dari panas bumi, itu air yang dari dalam tanah, yang bagian strata lapisan dari tanah itu disebut air terproduksi. Nah, jadi minyak dan gas itu berasosiasi dengan air. Jadi ada minyak, ada gas, ada airnya, sama ada medianya atau fluidanya. Nah, air yang keluar dari situ disebut air terproduksi. Ya, itu juga harus diolah. Jadi ada air limbah, ada air terproduksi. Nanti kalau kalian dari teknik lingkungan terus ada interview industri oil and gas, nanti ditanya, tahu nggak air limbah terproduksi? Ya, harus sudah tahu. Jawabannya ya poin 6 ini. Ya. Nah, kita lanjut. Air limbah drainase. Drainase itu dari gambar ini kan ada selokan-selokannya di pinggir sini kan. Ada selokan-selokan di pinggir sini. Selokan-selokan yang di laut sini ini ada. Nah, itu air limbah drainase. Kalau kalian jalan-jalan ke kota kalian tuh kan ada selokannya. Sedangkan di kawasan industri tadi itu juga ada selokannya. Itu disebut sebagai air limbah drainase. Dari kegiatan eksplorasi dan produksi. Nah, kita lihat di sini. Ternyata air limbah drainase itu dari 2 sumber, eksplorasi dan produksi. Ya. Lalu dari fasilitas darat dan laut, ya, termasuk air hujan yang bersinggungan langsung dengan produk. Ya. Jadi eksplorasi dan produksi tempat bor dan tempat pemurnian tadi refinery kilang itu dari fasilitas darat yang berasal dari pencucian, tumpahan, selokan, tetesan minyak di area kerja, termasuk air hujan yang jatuh ke daerah industri area kerja masuk ke drainase, jadi air limbah drainase. Itu juga wajib diolah. Lalu yang ke-8, kegiatan eksplorasi dan produksi ini sama ya, eksplorasi dan produksi panas bumi. Tadi dari oil and gas, minyak dan gas, sekarang dari panas bumi. Yang berasal dari pencucian, selokan, air hujan, itu juga wajib dikelola. Jadi dari gambar ini saya ingin menjelaskan bahwa air limbah dari aktivitas industri itu ada air limbah terproduksi, baik yang berasal dari oil and gas, minyak dan gas, dan juga yang berasal dari geotermal. Lalu yang ke-7, air limbah drainase ini berasal dari 2 tempat, eksplorasi dan produksi. Eksplorasi itu tempat ngebornya, seperti yang di sana-sana itu yang model pangku gini, yang goyang-goyang ini.
Itu tempat ngebornya. Kalau kalian lihat yang di Pertamina itu tempat pemurniannya. Nah, itu jadi eksplorasi dan produksi dari darat. Berarti kalau darat ada, berarti laut ada. Ya, yang berasal dari pencucian atau area kerja, termasuk air hujan yang jatuh di area kerja tersebut masuk ke drainase itu wajib diolah. Ya. Jadi air hujan yang jatuh di area kerja, di kilang itu masuk ke drainase itu jadi air limbah. Jadi air hujan ya. Jadi nggak mungkin kan kita kasih terpal atap satu luasan di Pertamina itu nggak mungkin. Ya kan? Jadi air hujannya pasti jatuh di area kerja. Lalu yang ke-8, air limbah dari kegiatan panas bumi. Satu regulasi saja, contoh oil and gas, sudah ada 4 definisi tentang air limbahnya. Tambah satu lagi jadi 5, yaitu tentang air limbah domestik. Karena di sini ada kantornya, ada office-nya, ada mesnya. Ya. Jadi ngolahnya gimana, Pak? Ya harus menyesuaikan itu semua. Nah, sini saya jelaskan. Eksplorasi dan produksi migas. Ya, beda ya, eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Baik darat maupun laut, onshore dan offshore. Didefinisikan lagi, ada yang baru, ada yang lama. Jadi beda baku mutunya untuk sumur baru dan sumur lama. Ya, terus dan eksplorasi dan produksi panas bumi. Satu nih, ini udah beda di sini. Jadi saya ulang. Eksplorasi dan produksi migas. Eksplorasi sendiri, produksi sendiri. Kegiatan minyak dan gas. Ada darat, ada laut. Darat, laut, eksplorasi migas, ada baru, ada lama. Iya, beda sendiri baku mutunya. Lalu ada lagi eksplorasi panas bumi, produksi panas bumi. Dalam hal ini geothermal. Absen di malls. Ya oke, Iqbal benar ya. Jangan lupa absen di malls ya. Terima kasih Iqbal. Saya kira kamu ke toilet lagi Iqbal. Tapi nggak gerak-gerak videonya. Jangan-jangan kamu di toilet nih kuliahnya. Kamu di toilet apa bukan? Enggak, Pak. Di kamar, Pak. Oh, di kamar. Kirain di toilet. Soalnya saya pikir izin ke WC lagi. Oke, makasih Iqbal. Diingatkan teman-temannya untuk isi absen di MOS. Nah, lalu ada lagi yang kedua. Penghilangan minyak bumi. Penghilangan liquid natural gas dan liquid petroleum gas dan instalasi depot dan terminal minyak. Berarti tempat kita isi bensin, isi pertalite, pertamak itu bagian dari yang diatur di regulasi ini karena ada depot. Kalau nggak salah itu instalasi depot atau terminal minyak ya. Nanti kita lihat di lampirannya. Jadi di kegiatan migas di regulasi ini, di regulasi Permen LH ini, Permen LH ini nomor 19, banyak sekali definisinya. Ini baru satu peraturan, makanya saya angkat studi kasus saja. Lalu ada beberapa kegiatan. Penghilangan adalah kegiatan pengolahan. Nah, pengolahan itu seperti yang di Balikpapan tadi. Ya. Lanjut. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat. Ya. Air limbah domestik, black water, grey water untuk kegiatan migas pasti ada. Lalu air limbah industri, misal bidang tambang, migas, agropetrokimia, melihat karakteristiknya. Nah, kita kembali lagi merujuk sama seperti domestik kemarin. Kita lihat sifat fisik, kimia, biologi, komposisi, kualitas, dan kuantitas, debitnya berapa. Nah, yang penting tadi yang disampaikan Pak Sandi tadi webinar tadi pagi ialah indikator utama. Kuncinya ialah tentang baku mutu dan dampak. Ya. Lalu ada lagi yang selanjutnya yang kita harus pertimbangkan ialah badan air penerima. Badan air penerima itu ada sendiri, baku mutu air laut ada, baku mutu sungai ada. Nah, sungai ada 4 kelas lagi. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi berjenjang dari IPAL ini yang harus kita pelajari. Baku mutu laut sendiri, baku mutu sungai sendiri, sungai ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, danau ada, rawa ada, drainase ada.
Baru setelah kita pikirkan tentang karakteristik air limbah, baik sifat fisik, kimia, biologi, komposisi, kualitas, dan kuantitas, indikator atau baku mutu, baru kita pikirkan badan air penerima, baru selanjutnya kita bisa memilih. Saya mengolah secara fisika, kimia, biologi, dan lanjutan. Jadi itu tahapan dalam merancang pengolahan air limbah 1. Ya. Kita lanjut. Tadi di industri migas sudah ada 2 definisi ini. Ya. Eksplorasi dan produksi migas itu sendiri beda dengan eksplorasi dan produksi panas bumi, ya. Lalu migas ada 2, offshore dan onshore, darat dan laut. Sebentar. Oke. Lalu ada penghilangan minyak bumi, penghilangan LNG, LPG, lalu instalasi depo dan terminal minyak. Kita buka yang pertama. Tentang eksplorasi dan produksi migas, onshore dan offshore, baru atau lama. Eksplorasi dan produksi panas bumi. Kalau kita lihat sekarang di sini, baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Baku mutu dari fasilitas eksplorasi dan produksi migas di lepas pantai, offshore dan onshore. Jadi ini yang di pantai, ya. Di sini sudah jelas jenis air limbahnya, air limbah terproduksi. Yang nomor 1. Parameternya cuma 1. Cukup minyak dan lemak. Jadi eksplorasi dan produksi migas di lepas pantai atau offshore jika menghasilkan air limbah terproduksi, tadi air limbah terproduksi itu air yang berasal dari dalam perut bumi, ya, cukup parameternya minyak dan lemak. Yang kedua, air limbah drainase dek, karena dia offshore yang dari deknya, dari kapalnya, cukup minyak bebas, ya, secara visual. Lalu air limbah domestik, benda terapung atau bui busa, karena ini di laut, ya, di lepas pantai, cukup visual juga. Air limbah saniter cukup residu klorin. Ada keterangannya di bawah. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang dilepas pantai adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, pengeboran, sumur produksi, sumur injeksi, ini ada istilahnya lagi nih, sumur produksi, sumur injeksi, well treatment, dan fasilitas pengolahan minyak gas dari industri minyak gas yang berlokasi di laut. Tidak mengandung minyak bebas dalam pengertian menyebabkan terjadinya lapisan minyak. Tidak ada benda-benda terapung, hasil pengamatan internal dicantumkan dalam logbook harian. Ini baru 1, eksplorasi produksi fasilitas dari lepas pantai. Lanjut. Ini juga dari fasilitas darat lama, untuk lokasi lama, itu ada lamanya, ya, berarti ada baru. Air terproduksi, air yang dari dalam perut bumi tadi, itu parameternya banyak. Ada COD, minyak lemak, sulfida terlarut, amoniak, fenol total, temperatur, pH, dan TDS. Nah, air dari selokannya atau drainasenya ada minyak dan lemak dan karbon organik total. Ya, jadi ada 2 dari drainase. Kalau saya kembali bertanya ke kalian, kalau saya kembali menugaskan kalian, coba cari karakteristik air limbah terproduksi berdasarkan peraturan ini dan parameter ini. Yang mana karakteristik fisik, yang mana karakteristik kimia, yang mana karakteristik biologi.
untuk air terproduksi dari kegiatan eksplorasi dan produksi migas dari fasilitas darat onshore lama. Ini harus kalian kenal dulu. COD, minyak lemak, sulfida terlarut, amoniak, fenol total, temperatur, pH, dan PSS. Kalian harus kenal dulu parameter ini. Ditutup bal, kalau nguap Iqbal ditutup. Nanti masuk alat bal. Ya, kalian harus kenal dulu parameter ini. Baru kalian bisa nentukan unit pengolahan apa yang kalian akan gunakan. Dan di sana ada kadar maksimalnya. Ada 300, 25, 1, 10, 2. Temperaturnya maksimal 45 derajat. Termasuk air limbah drainase. Jadi dari selokan yang air hujan jatuh di kerja, parameternya cukup 2. Minyak lemak dan karbon organik total. Nah, inilah yang disebut dengan karakteristik, kualitas, dan kuantitas dari air limbah. Lanjut. Kalau tadi itu lama, yang baru ada juga. Kok beda, Pak? Yang beda ialah kadar maksimumnya. Sekali lagi saya sampaikan, yang beda ialah kadar maksimumnya. Ya. Karena ini lama, jadi agak ketat dia. Kalau yang baru, yang lama tidak terlalu ketat. Kita ambil satu contoh parameter COD. Yang COD yang lama itu 300 mg per liter. Ya kan? Tapi yang baru lebih ketat, yaitu 200 mg per liter. Jadi kalian bisa lihat baku mutu air limbah eksplorasi migas dari fasilitas darat. Yang baru dan yang lama yang berbeda ialah kadar maksimumnya. Ya, kadar maksimumnya. Jadi kalau kalian dapat pekerjaan atau bekerja di industri migas, kalian tinggal lihat apakah saya bekerja di kegiatan eksplorasi dan produksi migas, fasilitas baru atau fasilitas lama. Pak, yang menentuin kategori baru dan lama itu apa? Lihat izin lingkungannya, lihat dokumen AMDAL-nya di perusahaan kalian kerja. Ya, karakteristiknya kalau tidak salah sama. Lanjut. Kalau panas bumi apa aja, Pak, parameternya? Nah, ini dia. Di panas bumi kan tadi juga sudah dijelaskan. Air limbah panas bumi adalah air limbah yang berasal dari air limbah terproduksi dan air limbah drainase. Air limbah terproduksi ada sulfida terlarut, ada amonia, ada air raksa, ada arsen, ada temperatur, dan pH. Jadi, merancang instalasi pengolahan air limbah untuk air limbah industri atau spesifik itu bisa melihat dari karakteristik air limbah, baik secara kualitas dan kuantitas yang mengacu kepada regulasi yang sudah ada atau telah ada. Dalam contoh kasus hari ini, kita ambil tentang kegiatan migas dan panas bumi. Satu regulasi itu saja karakteristik sumber air limbahnya beraneka ragam. Ditambah lagi tentang air limbah domestiknya yang berasal dari kantor, mes, atau rumah karyawan. Banyak banget ya Pak, kalau merancang IPAL di oil and gas. Jawaban saya, iya. Makanya teknik lingkungan yang kerja di oil and gas, gajinya juga besar kan? Karena yang diurusnya limbah-limbah orang yang banyak ini. Ya. Lanjut. Bagaimana tentang sumber penghilangan minyak bumi? Penghilangan LNG, LPG, instalasi depot, dan terminal minyak. Sekarang kita lihat. Yang pertama yang A. Pembuangan air limbah proses dari kegiatan pengolahan minyak bumi. Di sana masuk beban pencemar. Nih, ini ada lagi hitungannya nih. Ada BOD, COD, minyak lemak, sulfida terlarut, amoniak, fenol, pH, dan volume air limbah per satuan volume bahan baku yaitu 1000 meter kubik per 1000 bahan baku minyak. Jadi 1000 meter kubik limbah per 1000 bahan baku minyak. Itu volume beban pencemarnya. Ya.
Yang B, pembuangan air limbah domestik dan atau air pendingin kegiatan pengolahan minyak bumi. Itu ada air pendingin lagi tuh. Air drainase ada minyak lemak, air pendingin ada residu klorin dan karbon organik total. Itu diolah lagi ya Pak? Iya. Apakah sendiri IPA-nya? Bisa sendiri, bisa gabung. Jadi tidak dibatasi tadi. IPA apa yang harus digunakan untuk pengolahan industri apa, tidak dibatasi di sana. Tapi yang dikunci ialah karakteristik dari air limbahnya yang bisa merujuk ke parameter yang dilihat. Oke. Lalu lanjut. Bentar, istirahat dulu, minum dulu. Minum dulu ya Iqbal ya. Yang mau ke toilet silakan ke toilet. Oke, kita lanjut. Loh, Ray, kamu di mana, Ray? Barusan tadi di teknik, jadi panitia webinar. Sekarang di mana? Saya lagi di rumah, Pak. Rumah kamu di mana? Rumah saya di Perumahan Karpotek yang di depan Pikmil. Jauhnya? Jadi sempat pulang tadi? Iya, sempat. Oh, kira di sini aja. Perasaan tadi ada di kampus jadi panitia webinar. Oke. Lanjut, Iqbal udah ya, Iqbal ya. Kita lanjut. Kiara Kenapa? lagi izin Pak. Siapa? Kiara Morita. Ya Pak. Dia kan mic-nya rusak, dia nggak bisa ngomong dia ya. Ya, izin ke toilet ya Pak. Iya. Oke. Baru kita lanjut ke pengolahan minyak bumi dari penghilangan. Nah, kita bisa baca judul tabelnya. Baku mutu air limbah bagi kegiatan penghilangan LNG dan LPG terpadu. Terpadu itu dalam satu kawasan. Di sana ada air limbah proses, minyak lemak, residu klorin, temperatur, dan pH. Lalu muncul lagi nih drainase nih. Ternyata drainase itu jadi masalah ya. Selokan di pabrik itu tuh dijadikan air limbah. Termasuk air hujan yang jatuh ke selokan yang berasal dari area kerja. Itu jadi air limbah. Wajib dicek minyak dan lemak dan karbon organik totalnya dalam aturan ini. Jadi air limbah, air hujan yang jatuh di area pabrik masuk ke drainase itu jadi air limbah. Sehingga volume air limbah itu bertambah dari air hujan. Padahal air hujan loh ya. Tapi kenapa dia jatuhnya di lokasi kerja? Jadi dia wajib diukur minyak lemaknya dan karbon organik totalnya. Ada catatan di bawahnya. Apabila air limbah drainase tercampur dengan air limbah proses, ini dalam satu saluran yang sama, maka campuran air limbah tersebut harus memenuhi baku mutu air limbah proses. Jadi, untuk kegiatan penghilangan LNG dan LPG terpadu, jika air drainasenya itu dalam satu saluran, satu selokan yang sama dengan air limbah proses, maka harus memenuhi baku mutu air limbah proses. Berarti minyak lemaknya menjadi 25, karbon organik totalnya tetap 110 baku mutunya. Ya. Lalu baku mutu untuk usaha yang berasal dari kegiatan instalasi, depot, dan terminal minyak. Nah, parameternya cukup 3.
minyak lemak, karbon organik total, serta pH. Ya. Kesimpulan, ya. Dari sini kegiatan industri memiliki tahapan proses. Jadi kegiatan industri dalam mengambil bahan baku air itu punya tahapan proses. Tahapan industri itu, nah tahapan proses inilah yang masuk di format tugas besar. Kalian bisa lihat lagi format tugas besar yang di awal kuliah udah saya share. Ya, tahapan proses. Sehingga air limbah yang dihasilkan setiap proses memiliki karakteristik, kualitas dan kuantitas yang berbeda, dan baku mutu yang berbeda-beda. Jadi dalam satu industri itu memiliki tahapan proses domestik ya dari office dan kantor, proses dari drainase sendiri, proses dari proses utama sendiri. Karakteristik baik kualitas dan kuantitasnya, indikator parameter kuncinya berbeda-beda. Itu kalian harus perhatikan untuk studi kasus industri. Yang kedua, karakteristik dan baku mutu air limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri tersebut tentu memiliki unit pengolahan yang menyesuaikan karakteristik dan baku mutu air limbah tersebut. Jadi, dari kegiatan oil and gas baru atau lama, eksplorasi dan produksi baru atau lama, maupun dari kegiatan panas bumi, itu maupun dari kegiatan MES yang ada di area, maupun air hujan yang jatuh di drainase, itu beda-beda IPAL-nya. Instalasi pengolahan air limbahnya berbeda. Karena karakteristik dan baku mutunya pun berbeda. Jadi inilah 2 poin kunci ini yang harus kalian miliki, yang harus kalian pahami, yang harus kalian mengerti sebagai mahasiswa teknik lingkungan semester 4 tentang pengolahan air limbah 1 untuk studi kasus air limbah industri. Pelajari dan pahami regulasinya. Oke. Selesai, 44 menit sudah saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan. Untuk materi air limbah domestik minggu lalu yang sedikit terhambat sinyal dan waktu, maupun untuk air limbah spesifik atau industri hari ini. Saya beri waktu 10 menit untuk diskusi atau kita sharing pengalaman atau informasi. Jika tidak ada yang bertanya kurang dari 10 menit, saya akan bertanya secara random sampai waktu kuliah berakhir. Silakan. Pak siapa? Wah, kan resen dulu dong. Ya. Panggil Pak, nanti Pak Iqbal, Pak Febri, ya kan semua bapak-bapak semua nih. Pak Singgi. Ada Pak Singgi? Jadi kan saya mau nanya Pak. Bentar Singgi. Kamu kan belum wisuda. Iya Pak. Terus kenapa ada foto wisuda kamu di belakang situ? Wisuda kelulusan SMA. Oh, kelulusan. Oh, SMA sekarang ada wisudanya ya? Pelepasan Pak. Oh, pelepasan. Saya pikir kamu sudah wisuda. Jangan-jangan ini sudah lulus S1 terus ngambil teknik lingkungan lagi. Oh, belum ya. Silakan, Singgi. Jadi itu kan tadi kuncinya itu menurut kata Bapak itu karakteristik sama baku mutunya kan Pak. Nah, yang saya mau tanya itu misalnya di masa depan itu Pak ada industri baru, terus itu baku mutunya belum tersedia, jadi acuan kita tuh apa gitu nah Pak? Terima kasih Pak. Mantap. Tapi KLH sudah menyiapkan jawaban untuk itu. Makanya akan dilakukan kajian terhadap industri tersebut. Ya, itu.
Kajiannya apa saja? Yang pertama, dia menggunakan bahan bakunya apa? Bahan baku produksinya, karet, minyak, atau tanaman. Nah, itu dulu dilihat. Baru dicari persamaannya. Setelah itu diukur. Jadi keluar air limbahnya itu semua parameternya diukur. Semua dulu, karakteristiknya semua. Yang mana yang dominan? Nah, yang dominan yang paling tinggi itu yang mana? Baru dilakukan analisis, baru bisa ditentukan baku mutunya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa melakukan studi banding. Studi banding dalam arti, oke, di Indonesia industri itu nggak ada. Tapi di Malaysia, di Singapura, atau di Eropa, atau di Amerika ada. Kita tinggal tanya pemerintah setempat, pemerintah negara tersebut, kamu gunakan parameter apa nih untuk industri ini? Nah, terus dia kirim, ini aturannya. Nah, kita lihat, kita sesuaikan, baru kita pindah atau diratifikasi itu kita gunakan. Gitu Singgi, itu sudah diantisipasi di regulasi itu, udah aman itu. Baik Pak, terima kasih. Tugas Singgi sekarang ialah kalau dapat pekerjaan setelah lulus teknik lingkungan, dapat aktivitas industri tentang tahu tempe, tentang kegiatan mall, tentang hotel, Singgi tinggal cari baku mutu air limbah per hotelan. Keluar aturannya. Baku mutu air limbah industri tahu tempe. Keluar karakteristiknya. Baku mutu air limbah industri kertas. Keluar baku mutunya. Baku mutu air limbah industri pertambangan batu bara. Keluar baku mutunya. Makanya saya bilang ini spesifik. Saya ambil contoh kasus tentang oil and gas. Nah, begitu itu semua ada regulasinya keluar, kita sebagai teknik lingkungan tinggal melihat kuncinya. Karakteristiknya apa, parameternya apa, kita tinggal cari unit pengolahan untuk nurunin kualitas air limbah tersebut. Gitu sih. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, lanjut. Alfi Rahmawati 26. Silakan, Iya. Alfi. Ya Pak, saya mau tanya. Tadi kan ada baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan penghilangan LNG atau LPG kan Pak? Betul. Nah itu ada dua kan, limbah proses sama limbah drainase. Terus kalau misalkan digabung itu boleh? Boleh. Nah tapi itu ikut baku mutu dari limbah proses kan Pak? Betul. Kenapa yang minyak dan lemak itu nggak ikut ke limbah drainase Pak? Karena menurut saya kalau misalnya lebih sedikit kan lebih baik. Minyak lemak kenapa tidak ikut ke drainase? Oke, pertanyaannya bagus nih. Kita coba buka lagi di bagian slide tersebut ya, Alfi ya. Oke. Ini ya Alfi ya. Iya Pak. Oke. Di sini air limbah proses, minyak lemaknya 25 mg per liter. Ya kan? Terus ada residu klorin 2, temperatur 45, pH 6 dan 9. Lalu ada air limbah drainase. Minyak dan lemaknya 15 mg per liter. Ya kan? Lalu ada catatan di bawahnya. Dan karbon organik total 110 mg per liter. Apabila air limbah drainase, ini air limbah drainase yang nomor 2, bercampur dengan air limbah proses, maka campuran air limbah tersebut harus memenuhi baku mutu air limbah proses. Gitu ya, Alfi ya? Diaktifkan Iya, aja Pak. mic-nya. Terus Alfi bertanya, kenapa Pak parameter minyak dan lemak tidak mengikuti standar dari air limbah drainase saja Pak? 15 mg per liter. Bukankah itu lebih ketat dari minyak dan lemak 25 mg per liter? Begitu ya Alfi ya? Iya Pak, benar. Oke. Air limbah drainase dia lebih ketat. Dan perlu kita ingat bahwa air limbah drainase salah satunya juga bersumber dari air hujan yang jatuh di area kerja yang mengalir ke drainase. Sepakat dulu kita di situ ya, Alfi? Iya Pak. Nah, kalau ada air hujan bercampur dengan air limbah, berarti terjadi proses pengenceran alami oleh air hujan. Air hujan.
Ya, sehingga air limbah drainase yang minyak lemaknya lebih diperketat menjadi 15 mg per liter. Karena ada situasi kondisi pengenceran alami, tapi pengenceran sengaja itu tidak diperkenankan. Ya, jadi dia lebih ketat 15, tapi volumenya kan lebih banyak. Iya kan? Kuantitasnya lebih banyak. Nah, apabila air drainase bergabung dengan air limbah proses, ya kan? Berarti air limbah drainase mungkin saluran drainasenya tertutup, digalirkan bersama dengan air limbah proses. Jadi dia mengacu ke air limbah proses, yaitu 25 mg per liter. Volumenya nambah dan mungkin salurannya tertutup. Mungkin itu yang sementara Alfi Rahmawati yang bisa saya jawab. Karena kita di teknik lingkungan dalam merancang IPAL, setelah kita memahami regulasi untuk industri dalam kurung spesifik, kita pelajari karakteristik dan kemungkinan-kemungkinan, termasuk ini, bisa jadi satu, kita pilih jadi satu saja. Jadi lahan yang dibuat untuk merancang IPAL tidak terlalu banyak dan luas, tidak berpindah-pindah. Ini kan memungkinkan bahwa air limbah drainase dijadikan satu dengan air limbah proses. Nah, kita sebagai teknik lingkungan dalam mau merancang IPAL, dari kegiatan penghilangan LNG dan LPG, kita jadiin satu saja. Terus kita cukup pakai baku mutu air limbah proses 1, 2, 3, 4 parameter. Udah, selesai. Gitu. Kalau kita melihat regulasi seperti ini. Nah, aktualnya di lapangan, ya, antara air proses dan air limbah drainase itu kadang jaraknya yang jauh. Atau topografinya yang berbeda. Salah satunya lebih tinggi. Sehingga memainkan aliran secara gravitasi itu yang susah. Sehingga memungkinkan dipisah. Gitu, Alfi. Jadi, melihat kondisi aktual di lapangan. Bagaimana, Alfi? Oke, Pak. Terima kasih banyak. Harus kita banyak baca regulasinya, Alfi, kalau itu terkait limbah industri atau spesifik. Di mana dalam teknik lingkungan merancang IPAL harus menggunakan prinsip efektif dan efisien. Oke. Oke, masih ada 5 menit. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand. Sudah ada satu, Rifka Rahmi. Oke, Rifka ini kayaknya belum bayar listrik juga ya. Itu handphone kalau nggak salah itu ada flashnya kan ya, lampu kalau kita mau selfie. Untuk foto yang bisa dinyalain tuh kan. Biar cantiknya Rifka Rahmi ini bisa kelihatan. Terus teman-teman yang kangen sama Rifka Rahmi yang di luar daerah karena corona, jadi bisa melihat, oh Rifka Rahmi ini tambah cantik aja gitu, tambah putih, tambah glowing. Kalau gini, waduh sudah kangen, nggak ketemu, gelap lagi. Silakan Rifka. Untung giginya putih, jadi sedikit bercahaya giginya. Ya udah senyum aja lah biar kelihatan giginya. Ya silakan. Pak, saya mau nanya Pak, yang di baku mutu pas pantai itu kan ada limbah domestiknya, sedangkan di baku mutu untuk yang di darat itu dia nggak ada baku mutu untuk air limbah domestik. Itu tuh pakai baku mutu air limbah domestik yang peraturan nomor 68 tahun 2016 Pak? Ya betul, betul sekali Rifka. Kalau yang di darat itu kawasan industrinya kadang berbeda lokasinya dengan kawasan mesnya. Jadi dia tidak, kan kita tidak boleh tinggal di kawasan industri kalau di darat. Di sini tungku pabriknya, di sini kita tinggal, tidur aja kita nggak bisa tiap 1 kali 24 jam kan pabriknya nyala terus, ya kan, karena di darat. Jadi di darat itu memungkinkan untuk dipisah. Sehingga air limbah domestik untuk office, kantor itu mengacu ke air limbah domestik yang 68 tahun 2016 tadi, Rifka. Tapi untuk industrinya sendiri. Beda sama yang di laut. Di laut, sudah di laut, dilepas pantai, kita di situ tidurnya, ya di situ kerjanya. Muncullah dia air limbah domestik sendiri yang harus diamati secara visual saja. Jadi buang air besarnya, buang air kecilnya, ya di laut situ.
Gitu. Mau dibawa kemana juga jauh banget, bawa kotoran kita kembali ke darat besar biayanya daripada pengolahannya, kan gitu. Makanya dia jatuh ke pengamatan visual saja. Kira-kira gitu, Rifka. Terus pengolahannya gimana itu, Pak? Ada pengolahan mobilenya di lepas pantai tersebut dan lebih canggih pengolahannya. Terjawab, Rifka Rahmi? Ya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Minggu depan pakai senter ya. Ini ada yang chat saya, Pak. Kalau bisa, Rifka nyalain lampunya, Pak. Saya kangen, lama nggak ketemu gara-gara corona. Ini ada yang chat saya nih di chat Zoom. Saya hanya memfasilitasi ya, Rifka. Ya, kalau bisa kuliah selanjutnya bawa senter. Minta alamatnya, Pak. Saya mau gosen senter dan baterainya. Nah, ada yang sampai mau gosen senter sama baterai ya, Rifka. Temanmu ini perhatian semua, Rifka. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada 2 menit. Resennya bisa diturunkan, Rifka. Kelihatan nggak tombolnya? Oh ya, kelihatan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. 1 menit. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Random. Oh, ada. Oke, terakhir. Terima kasih buat Maharani Kodar 10 yang telah menyelamatkan kurang lebih 48 teman-temannya. Karena kita semua deg-degan menunggu Pak Bucia menanya siapa ini, siap-siap semua. Matikan kamera, matikan kamera. Pak, saya mau nanya, kalau yang di di baku mutu air limbah kegiatan eksplorasi yang onshore itu kan ada keterangan kalau misalnya apabila air limbah terproduksi dibuang ke laut, parameter TDS tidak diberlakukan. Terus kenapa itu ada parameter TDS ya, Pak? Oke. Kita lihat dulu slide-nya ya. Pertanyaan ini jeli juga ya, bagus juga ya. Bisa jadi konsultan kamu kalau gini, konsultan IPAL. Masalah sebuah air limbah. Yang mana nih? Coba dibantu saya yang mana? Yang ini? Iya, Pak. Ini ya, kita slideshow. Oke, benar ya ini ya. Poin yang keberapa nih? Yang ketiga. Poin yang ketiga. Oke, apabila air limbah terproduksi dibuang ke laut, parameter TDS tidak diberlakukan. TDS yang nomor 3 itu ya, 4.000 mg per liter ya. Iya, benar Pak. Ya, Maharani ya. Oke, sekarang kita lihat. Dengan dasar pertimbangan itulah saya membuat skema seperti ini. Setelah kita mengetahui sumber air limbah domestik, black water, grey water, maupun air limbah industri, kita harus mengetahui karakteristik air limbahnya, baik sifat fisik, kimia, biologi. Setuju kan? Baru kita ketahui kualitas dan kuantitasnya. Lalu muncul di terakhir, badan air penerima. Jika dia ke laut, maka parameter TDS tidak ada. Berarti kalau dia ke sungai, danau, rawa, dan lain-lain harus ada parameter TDS. Jadi, badan air penerima berdasarkan poin 3 ini adalah penentu untuk teknik lingkungan juga mengetahui air limbah yang Anda hasilkan, air limbah dari pabrik Anda itu mau dibuang kemana? Kalau ke laut, berarti saya tidak perlu menghitung efisiensi atau penurunan parameter TDS. Karena kenapa, Pak? Apabila limbah terproduksi dibuang ke laut, maka artinya apa yang ngomong? Berarti tidak perlu kita pertimbangkan parameter TDS. Sehingga dalam merancang IPA, salah satu faktor yang harus kita pertimbangkan ialah kemana outlet air limbah tersebut akan dibuang atau dialirkan. Kira-kira begitu, Maharani. Terjawab apa tidak, Maharani?
Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, kita selesai kuliah air limbah domestik. Kalau kalian pernah nonton film Son Goku ya, pernah kan ya, tahu ya Son Goku ya, Singgi, tahu ya Singgi? Itu kalau ada bulatan di atasnya seperti Giska Laksmi Aziza, itu artinya udah meninggal kan? Yang lingkaran di atas itu loh. Nah, sekarang di kuliah kita ini ada yang, oh sudah hilang lingkarannya. Tadi ada. Saya pikir mata saya. Tapi beneran kan ya? Lihat semua kan ya? Iqbal lihat kan ya ada lingkarannya Iqbal ya? Iya Pak, tadi sekilas Ya, Pak. ada, benar-benar. Saya pikir saya ada gangguan penglihatan itu kalau di film Dragon Ball itu meninggal udah orangnya tuh yang ada lingkaran di atas kepalanya. Terus dia udah meninggal tapi bisa turun ke bumi gitu loh. Ikut melatih Son Goku. Ya kan Singgi ya? Nah, ya kan benar ya. Saya pikir Giska tadi ini ada di alam mana dia kok ikut kuliah kita ya. Oke. Limbah domestik udah, limbah industri spesifik ambil contoh studi kasus sudah, berarti minggu depan kita lanjut ke, saya lihat agendanya dulu. Ke kualitas lingkungan, indikator pengolahan dan pengolahan air limbah secara fisik, kimia dan biologi, menyiapkan studi kasusnya. Oke, baru minggu depan yang kelima, baru yang keenam ujian tengah semester. Jadi antara ujian tengah semesternya antara pertemuan keenam atau ketujuh. Oke ya Iqbal ya? Siapa? Oke, banyak sekali. Bentar, minum dulu ya. Ini banyak yang chat saya. Ini kalau kita ngechat kan bisa pilih orangnya ya. Nggak harus everyone semua gitu kan ya, Singgi ya. Bisa personal kan di chat Zoom. Ini banyak yang chat. Kalau bisa Pak, doa penutupan dipimpin oleh Rifka, tapi dia keluar itu Pak biar terang. Boleh nggak Rifka? Maksudnya kamu keluar rumah ke teras depan, teras belakang, ke atap, pelapon atau kemana biar Jangan, cerah Pak. dikit. Soalnya lagi mendung. Oh, Nyalain sudah lampu, dengar. Pak. Oke, ini bukan saya yang ngomong ya. Sudah dengar sendiri ya yang ngechat tadi ya. Maaf di daerah Rifka lagi mendung ya. Kalau gitu yang chat aja yang suruh pimpin doa. Siapa tadi yang chat tadi? Ayo ngaku. Ngaku enggak? Oh, enggak ada yang mau ngaku Rifka. Ya sudah. Saya pilih dari kemarin background virtualmu yang ini terus ya, Fatimah. Itu sebenarnya foto siapa sih Fatimah di belakang itu? Itu foto siapa? Pak. Oh, lukisan. Ya. Ya, kamu pimpin doa Fatimah. Oh, ya Pak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lestari. Nggak gitu dong mainnya. Semangat pagi baru dijawab sama teman-teman. Lestari. Santai, jangan gugup, santai ya. Oke, semangat pagi ya, bukan selamat pagi, semangat pagi. Oke, Fatimah? Ya, Pak. Oke, ya silakan. Semangat pagi. Lestari. Oke, makasih Fatimah, makasih Iqbal, makasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gugup dia. Nah, sampai tarik napas dia langsung menghilang siri Fatimahnya. Oke. Santai aja Fatimah, orang nggak ada apa-apa.